Masih kita bahas kemungkinan pelanggaran-pelanggaran di masa kampanye serta nanti pada saat masa tenang jelang Pilkada serentak dilakukan 9 Desember nanti di media sosial. Pak Afan, tadi Mbak Titi mengatakan penting transparansi dan juga apa yang kemudian dilakukan Bawaslu berkaitan dengan berkeadilan juga harus. Apa yang kemudian menjadi penindakan-penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran, terutama di media sosial begitu. Pak Afan, Ya. ini terjadi nggak menurut Bawaslu kalau melihat introspeksi kepada tim Bawaslu yang sampai ke daerah, sampai ke kabupaten dan kota itu sekarang seperti apa? Jadi secara umum bahwa mekanisme penanganan pelanggaran ini kan ada dua pintu masuk ya. Ada yang namanya temuan, ada yang namanya laporan. Ya. Ya. Kalau kami melihat data yang ada bahwa antara temuan dan laporan ini masih banyak temuan. Artinya apa? Bahwa ini menunjukkan temuan ini adalah hasil kerja dari pengawasan. Ya. Sementara laporan itu adalah laporan dari pihak lain masyarakat. Ya. Data selama ini masih banyak adalah temuan. Sekali lagi menunjukkan itu. Data dua-duanya sama bahwa kami harus mempertanggungjawabkan kepada publik. Ya. Seperti tadi saya katakan bahwa waktu kami terbatas hanya 5 hari, itu batas akhir, nggak bisa ditawar lagi. Tentu proses transparansi dalam penanganan pelanggaran sangat kami buka. Karena apa? Bahwa mekanisme yang kami lakukan dengan bentuk mengklarifikasi pihak-pihak terkait ya. Jadi tidak kemudian kalau ada laporan atau temuan langsung kami justifikasi ini salah atau benar tidak. Tetapi mendasarkan pada hasil-hasil klarifikasi, bukti-bukti yang ada yang diajukan oleh pelapor maupun pihak-pihak lainnya yang kami undang dalam proses klarifikasi untuk menilai apakah laporan ini memenuhi unsur pelanggaran atau tidak. Ya. Dan Ada kendala di di proses ini, Pak Afan? Ya, Biasanya? setelah itu kemudian kami keluarkan status laporan dan itu oleh publik bisa dilihat ya di kantor maupun di web dari Bawaslu Kabupaten maupun Bawaslu Provinsi maupun di Bawaslu RI. Itulah saya kira bentuk bagi transparansi kami terkait dengan penanganan pelanggaran, baik pelanggaran di media sosial maupun pelanggaran-pelanggaran lainnya. Ya. Kendala Pak Afan selama ini yang terjadi itu dalam proses seperti itu seperti apa? Kendala yang terjadi memang ini hal yang saya kira di dalam proses pandemik ini adalah soal penanganan pelanggaran. Kalau yang unsur tindak pidana, kemudian kan kita melibatkan tidak hanya Bawaslu. Di penanganan pelanggaran yang sifatnya pidana pemilihan, maka ada 3 lembaga, Bawaslu, Kepolisian, dan Jaksa. Ya. Nah, kendala yang ada adalah persoalan misalnya untuk mengklarifikasi atau memplenokan di 3 lembaga ini ya. Ada yang kemarin di daerah misalnya, ya kita memplenokan satu kasus ya. Ternyata di kepolisian itu kondisinya karena pandemi work from home itu kan, karena ada beberapa unsur anggota yang terkena dinyatakan positif dan sebagainya. Nah, ini saya kira sedikit kendala ya. Tetapi saya kira bukan berarti ini tanpa bisa dilakukan kegiatan kan, meskipun work from home masih bisa dilakukan dengan daring dan sebagainya. Bahkan kami klarifikasi kepada pihak-pihak pun tidak kemudian semuanya dengan tatap muka, kami juga lakukan dengan daring karena kita mengejar waktu dan sebagainya. Ini ada kendala kalau memang pihak-pihak yang harus kami klarifikasi tidak ada sarana untuk bisa melakukan klarifikasi dengan daring. Itu kendala di tengah pandemi COVID ini. Itu kan. Kalau yang ada media daringnya, media online-nya, tentu nggak ada masalah, masih bisa kita jalankan mekanisme klarifikasi, mekanisme pengumpulan alat bukti dan sebagainya. Ya, Mbak Titi, tanggapan berkaitan dengan upaya-upaya dari Bawaslu untuk menyelesaikan ini semua? Ya, tidak cukup hanya kita bergantung atau mengandalkan Bawaslu ya. Peran Bawaslu sangat besar dan kita selalu mendorong bahwa institusi Bawaslu bisa beradaptasi dengan cepat terhadap kampanye di media daring dan media sosial. Karena memang perkembangannya itu, hukum itu selalu akan tertinggal dengan realitas sosial yang ada di masyarakat. Nah, oleh karena itu partisipasi semua pihak menjadi sangat diperlukan. Kinerja dari Bawaslu perlu ditopang juga yang namanya kesadaran dari peserta pemilihan dan juga para pemilih kita. Karena sebenarnya kalau peserta pemilihan kita menggunakan kampanye sesuai dengan esensinya,
kalau kita baca definisi kampanye di Undang-Undang Pilkada, itu kan adalah kegiatan para pasangan calon sebagai Ya. bagian dari pendidikan politik untuk meyakinkan pemilih dengan visi, misi, dan program. Jadi harusnya fokusnya kepada politik gagasan dan politik Ya. program. Ya. Tapi kan kadang-kadang kandidat kita ini karena minim gagasan dan program, lalu menggunakan media sosial untuk membangun emosi dan mengharu-birukan pemilih gitu ya. Ya. Jadi yang dibangun itu adalah koneksi Mengharu biru ya? personalnya. Oke. Betul, bukan Nah, koneksi Mbak Titi, programatiknya begitu. ya, Mbak Titi, kenapa sih kan begini ya? Saya nggak habis pikirnya kadang-kadang begitu. Para calon ini kan bukan orang-orang, semua orang terpelajar. Bahkan ada petahana yang sudah memimpin begitu. Tidak kurang sosialisasi dari banyak pihak, baik di luar pemerintah maupun pemerintah, termasuk Bawaslu. Hey, kampanyenya harus seperti ini, ada tata caranya dan aturannya. Saya yakin semua sudah mengerti sebetulnya. Nah, bagaimana kemudian tim sukses yang resmi maupun tidak resmi di dalam media sosial dari pasangan calon ini, kok bisa punya pikiran dan hati, kita melanggar yuk seperti ini, kita main yuk ke soal-soal personal, kita jelek-jelekan pasangan seperti ini. Apa yang membuat mereka kemudian melakukan itu semua, Mbak Titi? Ya, dorongan untuk merebut kekuasaan itu yang saya kira paling dominan ya. Yang kedua, jangan lupa Mas Bayu, kita ini berada di post-truth era, di mana emosi itu menjadi dasar untuk mengambil keputusan ketimbang data dan fakta. Jadi bukan hanya hari ini kita berhadapan dengan bagaimana emosi itu lebih dominan. Orang cenderung untuk mencari informasi yang sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Jadi bukan mencari informasi untuk mengkonfirmasi atau mengklarifikasi, tetapi menjustifikasi apa yang menjadi kebutuhannya. Dan ini memang harus bisa selesai dengan kerjasama semua pihak, tetapi tanggung jawab elit itu jauh lebih besar. Karena kenapa? Karena para elit ini punya massa, dan massa itu melihat kepada mereka. Jadi kalau mereka bisa mengedukasi dan kemudian memilih jalan politik yang etis, itu akan lebih mudah kita mengatasi apa yang kita hadapi di masa kampanye ini. Selain gerakan masyarakat sipil yang ditopang dengan kuat oleh media, itu menjadi sesuatu yang saya kira bisa memperkuat struktur sosial masyarakat kita. Karena media ini kan daya jangkaunya luas ya, dan di masa pandemi orang lebih banyak menonton televisi, lebih banyak mendengar radio, lalu juga membaca koran, majalah begitu ya. Hal ini harus terus-menerus dan termasuk juga masyarakat sipil seperti Perludem dan lain sebagainya terus disuarakan. Karena problem kita ini problem yang bukan jangka pendek, tetapi jangka panjang. Betul. Literasi digital itu soal kerja terus-menerus. Tidak bisa hanya dalam siklus pemilu saja. Ya, dimengerti itu. Ini maraton dan gagap teknologi kita berkaitan dengan media sosial ini masih terus akan kita jalankan. Saya bagian-bagian akhir ke Pak Abhan. Pak Abhan tadi kan disinggung bagaimana Bawaslu juga sudah ada kekhawatiran berkaitan dengan nanti di masa tenang, ada akun-akun tidak resmi. Nah, bagaimana ini mengatasinya berkaitan dengan akun tidak resmi, baik kepada tim sesnya para calon dan juga apa yang tindakan-tindakan yang akan dilakukan, Pak Abhan? Jadi tentu kami berharap sekali kepada pasangan calon, tim kampanye dan tentu juga masyarakat ya, untuk bisa mematuhi aturan-aturan di dalam bermedia sosial ya, terutama di masa kampanye ini, apalagi ketika pada masa tenang. Ya, prinsipnya upaya-upaya pencegahan kita lakukan, tapi kalau memang upaya pencegahan sudah kita lakukan dan juga ada pelanggaran, maka menjadi kewajiban kami untuk menindaklanjuti menegakkan aturan hukum itu. Kalau itu menjadi wilayah kami, tentu akan kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangan kami. Kalau itu menjadi wilayah dari lembaga lain, tadi saya katakan misalnya Undang-Undang KUHP atau Undang-Undang ITE, maka menjadi wilayah kepolisian. Kami akan segera berkoordinasi untuk melakukan tindakan tegas, penegakan hukum terhadap persoalan pelanggaran di dunia media sosial ini. Nah, sekali lagi bahwa perlu komitmen kita bersama untuk mewujudkan pilkada ini yang berintegritas, maka dibutuhkan integritas dari penyelenggara, peserta, dan juga masyarakat. Ya, bisa begini nggak sih Pak Abhan? Bisa begini nggak sih Pak Abhan, misalnya pada masa tenang begitu ya, sebagai sebuah uji coba demokrasi kita juga, dan juga di tengah pandemi. Saya itu membayangkan sepak bola begitu.
Sepak bola kan ada supporternya. Kalau supporternya bikin rusuh, mereka bisa kena denda. Supporternya bisa masuk penjara tuh karena membuat kerusuhan. Tapi kesebelasan yang didukungnya kena denda. Plus bertanding 3 pertandingan tidak boleh ada penonton. Nah, hal semacam itu bisa nggak kena kepada para kalau ada pendukung dari seorang paslon begitu. Nah, paslon ini juga bisa kena gitu. Ya, kembali pada regulasi yang ada ya. Sekarang belum ya? Yang ada saat ini tidak mengatur sedemikian rupa, gitu kan. Ya, katakanlah contoh regulasi yang diatur di dalam kampanye di masa pandemi COVID ini misalnya bahwa kalau ada pelanggaran soal prokes dalam kampanye, maka bisa kami merekomendasi untuk dikurangi jatah masa kampanyenya. Ya, ini karena ada regulasinya di PKPU 13 itu. Tetapi ketika pada masa tenang ini regulasi tidak mengatur sampai sejauh itu. Tentu saya kira ini menjadi evaluasi ke depan bagi pembuat undang-undang. Harus ada lebih progresif ke depan. Bagaimana kalau persoalan-persoalan ini muncul sering terus dalam masa kampanye, di masa tenang dan sebagainya. Apakah perlu untuk melakukan rumusan regulasi yang bisa tegas ya, kalau sampai pada persoalan diskualifikasi atau sanksi yang tegas lah. Minimal sanksi yang tegas agar tidak terulang terus di dalam pemilu maupun pilkada ini. Ya, sedikit Mbak Titi, singkat saja. Maksud saya supaya para pendukung yang baper sudah mendukung dengan darah begitu, dia nggak sendirian, Mbak Titi. Iya, pemilihan atau pilkada ini kan siklus yang bisa dikatakan sangat pendek ya Mas Bayu. Nanti sebentar lagi kita pemungutan suara, selesai pemungutan suara, pemimpin terpilih dan roda pemerintahan berjalan dengan biasa. Tetapi kan tatanan sosial masyarakat kita akan selalu ada. Yang jadi tetangga kita akan tetap jadi tetangga, yang jadi teman kita tetap jadi teman. Jadi jangan membuat politik itu menjadi sarana perpecah belahan. Tetapi justru politik itu bagian dari sarana mendewasakan kita untuk bisa berbeda pendapat. Jadi ada yang menyebutkan teman berdebat adalah teman berpikir. Jadi perbedaan politik harusnya bagian dari menjadikan kita kualitas manusia yang lebih baik, bukan kemudian mengakibatkan kehilangan saudara, kehilangan teman, dan memecah belah sosial kemasyarakatan kita. Jadi itu yang kita harus pahami sebagai pemilih. Selain kalau kita memilih pemimpin, ya basisnya harus program gagasan. Karena pemimpin itu bukan mengandalkan rasa cinta gitu ya, tetapi bagaimana visi misi program dia di dalam membangun daerah. Karena yang kita perlukan adalah kesejahteraan, daerah yang maju, kebebasan berpendapat yang berkeadilan. Nah itu yang mestinya menjadi referensi kita. Jadi proporsionalitas sikap kita sebagai pemilih itu sangat diperlukan sehingga pemimpin yang terpilih adalah betul-betul pemimpin yang bisa memimpin daerah dengan baik dan berkemajuan. Baik, terima kasih Mbak Titi Anggreni dari Perludem dan juga Pak Afhan dari Bawaslu Republik Indonesia. Sama-sama Mas Bayu. Obrolan kita menambah wawasan untuk demokrasi kita. Selamat pagi, terima kasih. Kita ketemu lagi. Selamat pagi.